Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling utama dalam hidup kita, yang dengannya kita dapat mencari keridhaan Allah, ya, yang dengannya Allah akan memberikan seorang hamba itu jannahnya, ya, yang dengannya juga kita dapat berjumpa dengan Allah, yakni nikmat iman dan Islam. Semoga kita tetap teguh dalam menjalankan prinsip-prinsip agama kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa juga kepada Allah agar Allah mengistiqomahkan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Kita tinggalkan dulu tatbiknya karena di bulan ini kita akan menjalankan insyaallah ujian pertengahan semester, ya. Jadi harus ada materi yang harus kita selesaikan. Taib, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada Selasa lalu tugas yang Ustaz berikan itu berkaitan dengan hukum mim dan nun bertasydid, ya. Nun sukun dan tanwin, dan kemudian hukum mim dan nun bertasydid. Seperti yang antum lihat di layar kaca antum, ya. Nah, ini yang kemarin Ustaz suruh catat, ya kan? Ini yang kemarin Ustaz suruh catat antum. Ustaz ucapkan jazakumullah khairan atas tugas yang telah antum berikan, ya, khususnya bagi yang mencatat dan menghafalkannya kemudian dikirimkan ke handphone Ustaz, ya. Ustaz ucapkan jazakumullah khair atas usaha antum semua. Insyaallah, ya, jika antum telah mencatat dan menghafalnya, ya, itu akan menjadi ladang ibadah antum ke depan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, ya, ini semua bukan hanya sekedar teori, tapi juga harus antum praktekkan, ya. Karena ilmu tajwid ini, ya, berkaitan langsung dengan sehari-hari kita sebagai pribadi seorang muslim. Seorang muslim haruslah dia dekat dengan Quran. Maka identitas kita sebagai seorang muslim, ya, yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah dan Rasulnya, harus sedekat mungkin dengan Al-Quran, yaitu dengan cara kita membacanya, mentadabburinya dan menghafalnya, kemudian mengamalkannya. Anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ulangi, ya, pada pertemuan Selasa lalu. Rumus hukum nun sukun dan tanwin, ya. Yang pertama itu ada idhar halqi,
Ya, kenapa dia dinamakan halqi? Karena dia berasal dari tenggorokan. Ya, berasal dari tenggorokan. Nah, untuk itu anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sangat gampang sekali untuk kita ketahui, ya, idhar halqi ini. Karena ya, ketika kita mengucapkannya, ya, dia dibaca jelas, ya. Jadi setiap huruf dari makhrajnya itu dibaca jelas tanpa ada tambahan gunnah pada huruf yang diidharkan. Taib anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya nanti insyaallah kita lanjutkan. Ya. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf halqiyah ini, maka ia dibaca idhar atau jelas, ya. Apa itu hurufnya? A, ha, ain, ha, ghain dan kha. Kemudian yang kedua idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah secara bahasa idgham itu adalah memasukkan, ya. Adapun secara istilahnya idgham itu menggabungkan huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid seperti huruf yang kedua dan makhraj keduanya terucap secara bersamaan. Taib anak-anak Ustaz. Jadi hurufnya itu ada 4, huruf ya, nun, mim dan waw, ya. Bisa kita rumuskan dengan kalimat yanmu, ya. Kemudian yang ketiga idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah terjadi apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Huruf lam dan ro, ya. Lam dan ro. Nah, ini dibaca diubah menjadi ini idgham dimasukkan tanpa gunnah, ya. Idgham dimasukkan tanpa gunnah. Nanti insyaallah ada lagi, ya, idgham yang disebut dari sisi kesempurnaannya, ya. Insyaallah kita pelajari hari-hari ke depan insyaallah. Kemudian ada qalb atau iklab, ya. Iklab ini terjadi apabila nun atau tanwin bertemu dengan ba, dibaca diubah menjadi suara mim dan gunnah. Ini sangat gampang sekali anak Ustaz. Kemudian ikhfa hakiki, ya, dimana ini yang sering kita jumpai, ya. Lazimnya barangkali kalau kita sudah mengaji dari kecil, ya, yang sangat-sangat diingatkan, yang sangat-sangat sering untuk diingatkan oleh guru-guru ngaji antum pasti ikhfa-nya, ya kan? Nah, dan hal ini memang sangat penting untuk antum tahu, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana rumusnya? Ikhfa hakiki ini terjadi apabila nun atau tanwin berjumpa dengan 15 huruf. Ya, pertama huruf tha, huruf ta, kemudian huruf tha, huruf jim, huruf dal, huruf dha, huruf zai, huruf sin, huruf sya, huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha, kemudian huruf fa, qaf dan kaf, ya. Dibaca disamarkan dengan gunnah. Kemudian hukum nun dan mim bertasydid, ya. Gimana rumusnya? Dia terjadi apabila huruf yang berharokat bertemu, ya, dengan mim bertasydid dan nun bertasydid. Ya, jadi wajib dibaca dengan gunnah. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, ya. Idhar halqi. Nah, ini dia. Kita langsung ke prakteknya saja, ya. Ini kalau antum sudah hafal alhamdulillah. Kalau belum, ya, atau masih setengah-setengah hafalnya, Ustaz minta tolong agar dihafal secara keseluruhan, ya. Baik. Idhar halqi. Tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf, ya.
huruf alif. Nah, ini contohnya. Dibaca ya, Ustadz contohkan. Antum dengarkan, kalau ingin antum praktekkan silahkan. Ya, kita contohkan. Kullun amana. Ya. Kullun amana. Ya, ini langsung mati ya. Kullun amana langsung jadi n dia ya. Kalau dia tanwin. Kemudian man a'ta. Kemudian kita lanjutnya maridon aw ala. Kemudian kita lanjutkan wala yakhshawna ahadan illallah. Mana dia sini anak Ustaz? Ini udah jelas ya, kullun. Nah, ini di mana dia? Mana idhar al-qilnya? Idhar halqiyahnya. Nah, ini dia ya, nun bertemu dengan alif. Di sini mana? Ya, baik, alhamdulillah di sini ya. Maridon jumpa dengan alif. Kemudian di sini alhamdulillah ya, ini di sini ya. Ahadan illallah. Kemudian satu lagi contohnya yang kita lanjutkan. Azabun alim. Di mana dia anak Ustaz? Ya benar di sini ya. Azabun ya. Ini tanwin jumpa dengan alif. Kemudian yang kedua ada huruf ha. Ya, ada huruf ha. Ha besar ya. Ha besar ini di tenggorokan bawah ya, adana al-haq. Sekali lagi tenggorokan ya, bukan di dada. Bukan di dada ya, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah. Dia keluar dari tenggorokan, bukan dari dada. Kalau dari dada ini ya, ha gitu kan, terlalu terlalu nampak dia. Tapi ini dari tenggorokan bawah. Jadi ha. Kalau dari dada terlalu dia menggema begitu ya. Taib, kita lanjutkan. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Jadi membacanya seperti yang antum lihat di layar kaca antum ya. Salamun hiya. Salamun hiya. Nah, kita lanjutkan ayat kedua. Alam anhakuma. Kita lanjutkan. Alam anhakuma. Taib. Ayat selanjutnya. Fariqan hada. Fariqan hada. Nah, ini udah jelas ya, salamun hiya. Ini di mana anak Ustaz? Iya, benar ya. Alam anha ini ya. Nun bertemu dengan ha anha. Di sini di mana anak Ustaz? Ya, benar. Fariqan hada. Baik, selanjutnya. Fama lahu min had. Gimana ini? Qalqalah ya, ingat ya, kalau huruf dal pada waqaf itu qalqalah. Gimana dia? Ya benar, nun berjumpa dengan ha di sini ya. Nun Ustaz yang dirahmati Allah. Kemudian contohnya wa khalaqa minha zawjaha. Mana dia anak Ustaz? Ya benar sekali ya. Ini nun ketemu dengan ha. Baik, ini yang terakhir ya, contoh yang terakhir. Man hada. Mana dia? Ya, alhamdulillah ya, nun bertemu dengan ha. Ya, nun bertemu dengan ha. Maka ini sebuah materi di mana materi ini sangat-sangat gampang sekali anak Ustaz yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan ya. Ada huruf nun atau tanwin berjumpa dengan ain ya. Ajran 'azima. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, ajran, tanwin berjumpa dengan ain. Contoh yang kedua, wa ajrun 'azim. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, tanwin berjumpa dengan ain. Contoh yang ketiga, yan'iqu. Yan'iqu. Ya, yan'iqu. Mana dia? Ini ya. Nun berjumpa dengan
Ain. Contoh yang keempat. Wa jannatin 'arduha. Mana dia Nana Ustaz? Ini ya. Wa jannatin 'arduha. Ya, tin. Ya, ini tin. Jadi tanwinnya bawah. Ingat ya. Ini atas ya, bawah, atas lagi ya, dhammatain, fatatain, kasratain ya. Ini dinamakan dengan tanwin ya. Ketiganya ini dinamakan dengan tanwin, tapi kalau per satu-satunya ini namanya fatatain. Kemudian yang ini dhammatain ya, yang ini kasratain. Contoh selanjutnya sami'un alim. Ya, ini anak Ustaz ya, sami'un alim. Haqiqun ala. Mana dia anak Ustaz? Taib, alhamdulillah ini ya, haqiqun ala. Kemudian yang terakhir ya, wasi'un alim. Mana dia anak Ustaz? Ya, benar ini ya. Wasi'un alim. Tanwin berjumpa dengan huruf Ain. Baik, kita lanjutkan ya pada huruf ha. Nun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Contoh yang pertama, alimun hakim. Ya, ini dia Nanusad. Tanwin jumpa dengan huruf ha. Kemudian yang kedua, azizun hakim. Mana dia Nanusad? Ini ya. Tanwin berjumpa dengan huruf ha. Kemudian yang ketiga, wanhar. Wanhar. Ya, ini dia ya. Nun berjumpa dengan huruf ha. Ini tidak dibaca ya, anak-anak Ustaz. Tidak dibaca. Kemudian yang keempat, khairun hafidha. Mana dia anak-anak Ustaz? Ya, ini ya, tanwin berjumpa dengan huruf ha. Hafidha, tanwin jika berjumpa dengan alif ya, dan di akhir maka dia dipanjangkan 2 harokat ya, dinamakan juga dengan mad iwad ya, mad iwad. Khususnya yang sering itu dia fatatain ya, fatatain. Kemudian contoh yang kelima, man hamala zulma. Ya, mana dia anak Ustaz? Ini ya, nun berjumpa dengan huruf ha. Yang terakhir, nabatan hasana. Ya, antum bisa lihat ya, mana dia? Ini ya, nabatan hasana. Kita contoh yang huruf ke-5 ya, huruf yang ke-5. Nun atau tanwin berjumpa dengan huruf ghain ya. Kita lihat contohnya yang ada di layar kaca antum. Makhmasatin ghayra mutajanif. Ya. Makhmasatin ghayra mutajanif. Mana dia? Ini anak Ustaz ya, tanwin jumpa dengan huruf ghain. Yang kedua, hal min khaliqin ghairullah. Mana dia anak Ustaz? Ini juga bisa ya, nun ketemu kha ya. Tapi ini dia khaliqin ghairullah. Contoh yang ke-3, la'afuun ghafur. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, fuun ghafur ya. Jadi dia ada nun. La'afuun. Ini ditasydidkan fuun ghafur. Ini dimatiin ya. Kemudian min ghil. Ini dia nun atau nun berjumpa dengan huruf ghain. Kemudian yang terakhir, wa rabbun ghafur. Ini dia ya, wa rabbun, tanwin berjumpa dengan huruf ghain. Baik, kita lanjutkan.
Nun atau tanwin berjumpa dengan huruf kha ya. Qaumun khasimun. Gampang sekali ya Nana Ustaz. Tanwin berjumpa dengan huruf kha. Kemudian man khasyiyar rahman. Ya, nun bertemu dengan huruf kha ya. Man khasyiyar rahman. Khasyiyar rahman ini ya. Kemudian wa min khalfihim, gampang sekali ya, nun berjumpa dengan huruf kha. Kemudian hal min khaliqin ghairullah. Sekali lagi ya. Hal min khaliqin ghairullah. Mana dia Ustaz ini ya? Min kha. Di sini ada dua ya, izhar halqiyahnya. Satu lagi mana? Ya benar ini ya, khaliqin ghairullah. Ya ini izhar juga ya. Karena tanwin berjumpa dengan huruf ghain ya. Kemudian waliman khafa. Waliman khafa. Waliman nun ketemu dengan kha. Ya alhamdulillah Nana Ustaz, gampang sekali ya. Gampang sekali idgham, gampang sekali izhar halqi ini. Apabila antum benar-benar perhatian dan betul-betul mempraktekkan, insyaallah antum bisa. Kemudian kita lanjutkan idgham bi gunnah ya, nun tanwin atau nun bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim dan waw. Cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dengan tempo gunnah yang dipanjangkan ya. Temponya 2 harokat kira-kira. Kita lanjut ya. Nun atau tanwin bertemu dengan ya. Ayyadrib. Ini ya, nun atau nun berjumpa dengan ya. Kemudian may ya'mal, nun berjumpa dengan ya. Ditahan ya. May yaqul. Gampang ya, ingat Ustaz membacanya, lihat dan dengarkan cara Ustaz membacanya. May ya'mal, may yaqul. Kemudian contoh yang kedua, khairan yarah. Kemudian wujuhu yauma'id. Di mana dia ini ya, tanwin berjumpa dengan ya. Kemudian wa barqu yaj'alun. Ini dia yaj'alun. Paham ya anak Ustaz yang dirahmati Allah? Ya, catatan, perhatikan untuk guna ia keluar dari khaysyum pangkal hidung. Jadi ada peran hidung di sini ya. Ketika antum memanjangkannya dengan tempo gunnah ya. Jadi ayyadrib, may ya'mal, may yaqul. Kalau antum tutup hidung antum bisa enggak? Coba antum tutup hidung antum. Ayyadrib, may ya'mal. Tidak bisa ya, tidak sempurna pengucapannya. Baik, selanjutnya ada huruf nun ya. Nun atau tanwin berjumpa nun ya. Nun atau tanwin bertemu dengan nun ya. Contoh kullan numid, kullan numid ya, kullan numid. Kemudian min nadhir, mana dia ini ya, nun bertemu dengan nun. Kemudian anak Ustaz, ya Musa lan nu'min, mana dia ini ya, nun ketemu nun. Ya Musa lan nu'min, ya nun ketemu nun. Kemudian yang keempat, thumma min nutfah. Kita lanjutkan, thumma min nutfah, ya nun ketemu nun. Kemudian kita lanjutkan, qalu lan nu'thirak, qalu lan nu'thirak, ini ya nun ketemu nun. Kemudian kita lanjutkan, syai'in nukur, syai'in nukur. Alhamdulillah. Kita lanjutkan, nun atau tanwin bertemu dengan mim ya.
Thullatum minal awwalin. Ini ya, thullatum minal awwalin, ditahan ya. Thullatum minal awwalin. Ya, ingat waw mulutnya agak dimonyongin. Awwalin. Kemudian mim malja. Mim malja. Mana dia? Ini ya, nun bertemu dengan mim. Kemudian suhufan mutahharah. Gampang sekali anak Ustaz ya, tanwin bertemu dengan mim ya. Begitu juga yang lainnya. Ilahum min dunih ya. Ini dia ilahum min, nun ketemu dal maka ada ikhfa ya, ditahan juga, disamarkan. Kita lanjutkan ya, yang terakhir nun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Ya, ini contoh pada huruf idgham bi gunnah. Lanjutkan. Ala syai'in wa qalatin nasara. Sekali lagi Ustaz ulangi. Ala syai'in wa qalatin nasara. Mana dia anak Ustaz? Ini ya. Iu. Iwajaw wahum. Mana dia anak Ustaz? Ini ya. Tatain berjumpa dengan huruf waw. Kemudian yang ketiga, mahdan mahdaw wasalaka lakum ya. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, gampang sekali ya. Tatain berjumpa dengan huruf waw ya, ditahan. Mahdaw wasalaka lakum. Kemudian ya, burujan wa zayyannaha lin-nadhirin. Mana dia anak Ustaz? Ini ya, jauh. Burujan wa zayyannaha lin-nadhirin ya, ditahan. Jauh, ditahan ya. Kemudian anak Ustaz, kita lanjutkan idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah hurufnya apabila tanwin atau nun bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro, cara membacanya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf berikutnya tanpa gunnah. Tadi dengan gunnah ya, bi gunnah dengan gunnah, bila gunnah, bila tanpa gunnah ya. Contohnya nun atau tanwin bertemu lam. Musaddiqal lima, langsung ya, musaddiqal lima. Kemudian yang kedua, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Kemudian yang ketiga, millaban. Yang keempat, hudal linnas ya. Ini bila gunnah, nasnya ada gunnah ya. Wa allau istaqamu, langsung ya, wa allau istaqamu. Kemudian yang terakhir, malal lubada, malal lubada. Alhamdulillah ya, begitu anak Ustaz yang dirahmati Allah. Kemudian contoh nun atau tanwin bertemu dengan huruf ra ya. Yusqauna mir rahiqim makhtum, yusqauna mir rahiqim makhtum, langsung ya. Mir rahiqim, ini nunnya tidak dibaca ya. Sekali lagi ini juga tanwinnya, nunnya nggak dibaca ya, bukan min laban, bukan gitu ya, tapi mil laban, langsung di huruf lam. Ini juga ya di huruf ro, mir rahiqim, langsung ya. Kemudian yang kedua, khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah. Kemudian yang ketiga, la'ir raja'na, la'ir raja'na. Kemudian yang keempat, aisyatir radiyah, aisyatir radiyah. Kemudian yang kelima, ar-ra'ah, ar-ra'ah ya, langsung ya. Baik anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini qalb ya. Ada huruf iqlab qalb. Apabila tanwin atau nun bertemu dengan huruf ba, cara membaca diubah menjadi mim dengan tempo guna dipanjangkan ya. Contoh ini biasanya dalam Quran udah ada mimnya yang memiliki ekor ke bawah ya, bukan ke samping. Kalau agak ke samping itu waqaf ya.
Qaf ini yang ekornya ke bawah ya. Baik, cara membacanya amba'ak. Kemudian contoh yang kedua yambu'a. Ingat ya, bibir antum ketika iklab ini bibirnya ditutup tanpa antum tekan ya. Kemudian yang ketiga layum badan. Kemudian alimum bima. Kemudian ya, contoh yang terakhir ambatakum ya. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan surah Al-Humazah ya, surah Al-Humazah. Ini gampang sekali anak Ustaz yang dirahmati Allah. Kemudian ikhfa hakiki ya, apabila nun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ta, sa, jim, dal, dha, zai, sin, sha, sad, dot, ta, dha, fa, qa, kaf. Cara membaca samarkan dengan tempo guna yang dipanjangkan. Jadi contohnya ya, kita lanjutkan aja langsung karena waktu kita sudah menipis ya. Saffan saffa ya, lidah antum sudah hampir mengenai huruf shad ya. Saffan saffa. Kemudian yang ini mandud. Kemudian ini wa in tafatan. Kemudian kita lanjutkan ya, wa in tafatan. Kemudian yang ketiga yanzurun. Yang keempat fiha kutubun qayyimah. Yang ke 5 ini, yang ke-6 ya, min qablina. Ingat ya, disamarkan dengan tempo guna ini panjangkan ini. Pangkal lidah ya, nun bertemu qaf. Qaf ini letak di pangkal lidah ya. Jadi anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah ya, cukup sekian Ustaz sampaikan sampai sini saja ya untuk materi kita. Ingat, ada lagi catatan, 2 baris di atas adalah contoh ikhfa yang tafkhim ya. Ini artinya tebal karena bertemu dengan huruf istilah. Dari baris ketiga sampai akhir contoh impa yang dibaca tarkik, artinya tipis ya. Dibaca samar, hampir mirip suara N dan NG yang mendekati huruf setelahnya. Ilmu tajwid tidak mengenal suara NG kecuali qaf dan kaf ya. Nun atau tanwin bertemu qaf dan kaf ya. Jadi ketika dia bertemu dengan kaf atau qaf, dia agak menjadi eng gitu ya. Ya, menjadi eng. Contoh ya, kita bisa lihat anak Ustaz. Ini ya, tadi ya. Fiha kutubun qayyimah ya. Tebal dia karena huruf qaf itu berada di pangkal lidah mengenai langit-langit yang lunak paling belakang ya. Mana kemudian kita cari contoh yang huruf kaf ya. Nah ini ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ya. Ya, ming jadi ming ka'sin ya, jadi eng. Sekali lagi ya, saya contohkan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Paham ya, dan Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum harus lihat-lihat lagi ya teorinya dan betul-betul antum pelajari di rumah. Latihan ini ya, Al-Humazah. Kalau ada waktu nanti Ustaz minta antum untuk menjadikan tugas, tapi bukan untuk hari ini ya. Insyaallah hari-hari ke depan. Insyaallah hari-hari ke depan, bukan hari ini ya. Itu saja barangkali yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf ya. Pada Allah Ustaz mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.